warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita segenap umatnya, sehingga dapat bersama-sama berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1447 Hijriah. Salawat serta salam tak henti-hentinya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarga dan para sahabatnya. Untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan dengan hikmat lantunan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara malam ini merupakan guru tahfiz Sekolah Islam Al-Azhar Makassar serta imam di beberapa masjid. Selanjutnya sambutan Ketua Panitia Dr. Andes Muhammad Ali. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala aqimis salata li dzikri. Alhamdulillah, jamaah peringatan Isra Mi'raj yang jatuhnya pada malam ini 27 Rajab. Alhamdulillah berhasil kita laksanakan dari awal. Yang sama-sama kita ketahui bahwa inti daripada Isra Mi'raj ini yang Nabi jalani adalah sholat. Sesuai judul di atas. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Dan sebentar yang mulia, kita akan dengarkan penjelasan Ustaz kita mengenai sholat. Isi daripada Isra Mi'raj. Tentu yang pertama adalah apa itu sholat. Kita semua sudah sholat. Tadi mukaddimah saya sebut sedikit ayat sepotong. Aqimi sholata li dzikri. Dan kita akan dengarkan juga sebentar apa keuntungannya apabila sholat kita jaga. Kemudian apa bahayanya? Apa ancaman Allah Ta'ala apabila sholat tidak kita jaga? Kita akan dengarkan sebentar penjelasan daripada Ustaz kita. Sahabat, saya singgung sedikit sahabat Nabi. Waktu turun perintah sholat yang Nabi diundang menerima sholat. Yang pertama 50 kali. Andil Nabi Musa, kembali Muhammad. Minta kepada Allah Ta'ala, akhirnya tinggal 5. Tapi ulama kita katakan hitungannya tetap 10. Setiap saat jadi 5 kali 10, 50 setiap salat. Sahabat semua gembira. Kenapa gembira? Karena perintah salat adalah kunci menyelesaikan masalah. Kunci seluruh kebaikan.
bahkan kunci daripada surga. Jadi jangan sampai kita tinggalkan dunia ini tidak mau kunci. Kalau giginya hanya 4 tidak berlaku. Giginya apalagi cuma 3, apalagi cuma 2, apalagi cuma 1. Kunci surga 5 giginya, yaitu sholat 5 waktu. Jamaah daripada Isya sekaligus Isra Mi'raj. Kita akan dengarkan daripada penjelasan tentang salat inti. Walaupun banyak perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, banyak diperlihatkan kepada Nabi tentang keadaan umatnya. Antara lain keadaan umatnya yang dipotong-potong lidahnya, yang digunting-gunting dengan gunting api. Siapa mereka? Adalah orang yang keluar pagi-pagi menyampaikan pembicaraan ke sana sini. Akhirnya membuat perpecahan umat. Salah satu keadaan daripada umat Nabi diperlihatkan. Diperlihatkan juga daripada satu tungku yang besar, dan dalam tungku itu ada teriakan-teriakan. Ternyata di dalamnya adalah laki-laki dan wanita. Mudah-mudahan sebentar sempat dijelaskan itu. Siapa mereka itu? Saya tidak akan jelaskan. Karena nanti dibilang, wah itu Pak Ali itu kenapa dia yang ceramah? Padahal kata sambutan. Nanti sebentar jelaskan secara gamblang. Maka sebagai ditunjuk sebagai ketua panitia, walaupun baru pulang 2 subuh kemarin, saya baru balik dari perjalanan silaturahim. Dari Lampung ke Jakarta, Jakarta Bandung. Baru balik ke sini. Tapi ditunjuk sebagai ketua pelaksana, ya kita terima amanah. Sekaligus mewakili daripada Pak Ketua yang masih umrah. Saya dengar berita sudah ada di Kuala Lumpur. Maka mari sama-sama kita simak sebentar daripada yang disampaikan oleh ustaz kita, ulama kita. Mudah-mudahan kita bisa amal dan sampaikan. Saya kira demikian. Mari kita tutup dengan walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah allazi asra bi'abdi lailam minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad khataman nabi la nabiyya ba'da. Saya kira sudah selesai tadi itu. Rupanya mewakili barangkali ketua umum. Iya. Jadi pertama-tama terima kasih kepada ibu-ibu. Khususnya ini saya lihat ini kelompok salawat. Dan semua warga yang telah memberikan dukungan sehingga pada malam hari ini dapat kita laksanakan acara Isra Mi'raj. Biasanya itu pada siang hari dan dicoba pada malam hari dan kelihatannya cukup meriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak akan berpanjang lebar, kecuali mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendukung acara ini. Dan mari kita dengarkan dari ustaz kita tentang hikmah Isra Mi'raj yang oleh-olehnya adalah salat. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laut indah karena ombaknya. Gunung indah karena pohonnya. Bibir indah bukan karena gencong tak, Bu. Tapi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, saya lihat banyak anak muda juga hadir, tapi kurang semangat ke jawab salam. Kalau ada anak muda dan masih jomblo, tidak semangat ngajawab salamku, kudoakan jomblo seumur hidup. Jadi keulang ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, jangan terlalu semangat, apalagi kalau ada cerita di sini.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, salam serta salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan ketua masjid, para pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, keluarga besar masjid ini, saudara-saudaraku yang juga dari jamaah hadir juga pada malam ini, anak-anakku, adik-adikku semua, yang insya Allah semuanya dimuliakan, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jadi biasanya kalau saya bawa materi, bawa nasihat, kalau banyak anak-anak Budi, saya biasa buat kuis dan saya kasih hadiah uang. Nah, oke, soal pertama, tapi saya tidak bawa uang tunai, nanti minta ke rekening tak, saya transfer. Nah, itu nominalnya uang biru lah, satu dulu. Nah, sebentar terakhir lagi ada lagi uang birunya, tapi saya transferkan saja. Soal pertama, angkat tangan. Ya. Ya. Siapa yang bisa sambung ayat ini yang biasa kita baca dalam sholat? Angkat tangan ya, bantu para jamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Angkat tangan. Apa? Di sini ceramah apa lanjutannya? Apa lanjutannya? Alam yaj'al lahum kaifa. Alam yaj'al kaidahum Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Masya Allah. Duduk Mina. Masya Allah. Ada panitia tadi yang MC minta tolong rekeningnya, catatkan Kak. Ya tadi ada dicatatkan ke rekeningnya Budi, sebentar saya transferkan. Oke, duduk Mi sebentar pula kita dengarkan kita baca ceramahku. Yang mana orang tuanya? Ada. Oke ya, Masya Allah ya. Oh iya, Masya Allah ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Perhatian. Oke, baik ya, baik Anda sekalian. Ya, kalau tidak tenang ini toh turun mak ceramah saja deh. Oke nak ya, kita fokus dulu. Sebentar di akhir akan ada juga hadiahku. Nah, jadi yang bisa menyimpulkan, jadi dengar baik-baik. Siapa yang bisa menyimpulkan ceramahku hari ini dapat juga uang hadiah. Saya transferkan ya. Jadi tenang Ki. Kalau tidak tenang kita dengar kita. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, karena malam ini juga ada ibu-ibu majelis taklim tak, boleh Kak kasih pantun Bu? Oke, bisa Budi? Untuk ibu-ibu jamiah masjid ini. Pergi ke pasar membeli kurma. Jangan lupa membeli ragi. Salam sapa buat ibu-ibu majelis taklim. Rezekinya melimpah, cantik setiap hari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ketua masjid tadi guruku Ustadz Nur Syamsu sudah sampaikan ke kita, Masya Allah. Ya, sebenarnya tadi Pak Ketua yang pertama itu bawa materi. Ustadz, sebenarnya kita sudah selesai kami ceramahku. Apa yang sudah kucatat-catat intinya itu semua yang mau ku bilang sebenarnya Pak. Jadi Masya Allah ini aman nih sebenarnya ini.
Ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi qari kita Ustadz Salman ya membacakan ayat yang begitu indah tentang Maha Suci Allah. Ya, di situ diawali dengan kata subhana, Maha Suci Allah. Dalam kaidah tafsir Bapak Ibu, nakondrewa tentang tafsirna korange, apa itu subhana? Subhana itu akan menunjukkan setelahnya peristiwa-peristiwa besar. Angka anu kejadian malopo. Kejadian besar itu adalah sesuatu yang perlu kita imani. Perlu kita tepe. Nasabak magai, kalau kita mau mengandalkan mata kita, maka itu mata tak terbatas pandangannya Bapak Ibu sekalian. Kita melihat 2 kilo, 3 kilo, setelahnya itu mabundan nih. Tidak kelihatan lagi. Kalau kita mau mengandalkan pendengaran kita, diandalkan mana colita, itu tidak bisa. Kenapa? Karena ada frekuensi tertentu yang kita tidak bisa dengar lagi, ma'asyiral muslimin. Maka sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, maka di Allah Ta'ala ada kejadian besar. Apa itu kejadian Isra Mi'raj? Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu malam dengan kecepatan tinggi. Makhluk disebutkan kata hewan, hayawan menurut para ulama disebut dengan burak. Kecepatannya sangat cepat sampai beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu di situ pertama kali menerima wahyu perintah untuk melaksanakan salat. Jadi intinya Isra Mi'raj Bapak Ibu sekalian sebagaimana tadi Pak Ketua tak sudah jelaskan di awal, nakasih ki naspilki. Nakasih miki kisi-kisi bahwa intinya Isra Mi'raj adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita sebagai seorang muslimah menjaga salat kita. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Bapak Ibu, menurut adik-adik, sholat itu penting atau tidak? Penting. Ya, sangat-sangat penting dalam kehidupan kita ma'asyiral muslimin. Pertama, kalau kita mau mereview kembali hakikat penciptaan kita, itu Allah sudah tekankan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah. Na cipta kaki fang Allah Ta'ala, Pak. Na cipta kaki fang Allah Ta'ala, Bu. Adik-adik teman-teman sekalian. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah adalah mendirikan salat ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Apa urgensi salat dalam kehidupan kita? Apa pentingnya salat dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, as-salatu miftahul jannah. Salat itu ia tu asam pajenge kuncinya surga. Kunci surga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana cara tak mau masuk rumah Pak? Bagaimana gelisahnya bapak-bapak? Bagaimana gelisahnya ibu-ibu? Bagaimana gelisahnya adik-adikku semua? Kalau dia pulang dari masjid ternyata kunci rumahnya tidak ada. Tak kunci bolana. Bagaimana gelisah tak? Di mana ki mau tidur? Di mana ki kembali? Di mana ki istirahat? Itu masih di dunia. Hilang kunci rumah tak? Hilang kunci kamar tak? Gelisah ki. Bagaimana lagi kalau Allah bangkitkan kita di akhirat dan ternyata Pak, kunci kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dek gage di jarita. Yang pertama, mengapa salat itu penting? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, karena salat itu adalah kuncinya surga. As-salatu miftahul jannah. Kalau kita kembali lagi pada dasar-dasar Islam, maka dana kita bunyal Islam ala khamsin. Ya, Islam itu didirikan atas beberapa perkara, 5 perkara.
syahadatan an la ilaha illallah, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa iqamis salah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat, wa shaumi Ramadan, berpuasa. Apalagi Pak? Wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat, wa shaumi Ramadan, berpuasa ki, apa lagi? Wal haji, naik haji ki, man istata'a sabila, bagi yang mampu. Di sini item kedua disebutkan oleh Nabi, pondasi agama kita itu adalah salat. Sembahyang Bapak Ibu sekalian. Pondasi agama itu salat, ma'asyiral muslimin. Pondasi, penting sekali salat. Penting sekali dalam salat. Pernah renungkan tidak begitu indahnya bait-bait azan yang dikumandangkan tadi tukang azan tak? Ada bait azan Bapak Ibu sekalian, di situ dalam syair, dalam bait azan itu ada pembelajaran engkau Pak disengema kesing. Bagaimana cara tak menang dalam kehidupan, bagaimana cara tak menang di akhirat. Coba mungkin perhatikan. Ya. Perintah, ajakan hayya 'alas shalah. Apa artinya hayya 'alas shalah? Mari kita mendirikan salat. Hayya 'alas shalah. Mari kita mendirikan salat. Baru apa lagi Bapak Ibu? Hayya 'alal falah. Mari kita menjemput kemenangan. Dari azan ini Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau menang, eloki menang, eloki madeceng, salat ki dulu. Dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nak eloki masenak kehidupan tak, mau tenang kehidupan kita, mau baik kehidupan kita, elo madeceng itu tak, salat ki dulu, baru kita dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, ada hadis qudsi yang mengatakan bahwa al barokah fil harokah. Berkah itu ada pada pergerakan. Al barokah fil harokah. Berkah itu ada pada pergerakan. Bergerak. Salat ki, mau ki tenang, mau ki bahagia. Salat ki ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sebesar apapun masalah kita, mau pikul gelepona masalah tak? Bagaimana keadaan di kantor, bagaimana keadaan di jalan, bagaimana keadaan rumah tangga, bagaimana keadaan orang tua, anak, bagaimana sesusahnya kehidupan kita. Selesai masalah ma'asyiral muslimin ketika Anda ruku sujud dalam sebuah sejadah. Seperti itu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka pentingnya salat selanjutnya adalah salat itu membahagiakan. Ingat dalilnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana itu Pak Ustaz? Dek, ada orang sholat tapi pak anak-anak ji. Sudah sholat di masjid, ada tetangganya bikin acara, nah carita semua. Wih, apa itu na bikinnya, nuhi tantanu. Bikin acara kaci-kaci nah. Baru bawa kantong hitam, nah bawa pulang. Ya, bagaimana kalau ada yang seperti itu? Kalau ada orang yang seperti ini ma'asyiral muslimin, berarti dia tidak terdidik dengan sholatnya. Karena hakikat dari sholat itu mendidik orangnya Pak. Anil fahsya'i wal munkar. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam rangkaian-rangkaian sholat sebelum sholat ini Pak Dik, berjalan ke masjid. Tadi adik-adikku, teman-teman, bapak-bapak, para orang tuaku, ibu-ibu, tamu-tamuku, ya, jawab kaki lo masih je. Tahu tidak Bapak Ibu? Pak, Puang, adik-adik, ibu-ibu, tahu tidak? Setiap langkah tak kita berjalan ke masjid, maka setiap langkah kita, kaki kanan tak maju mengangkat derajat kita, kaki kiri tak maju menghapus dosa kita. Atau sebaliknya. Itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah malam ini, kita Isra Mi'raj, memperingati tentang bagaimana baiknya sholat. Belum pergi sholat Bapak Ibu. Pak, Bu, adik-adikku, depa di Sempajang.
Hei, daripada makada Allahu Akbar. Belum kita sholat, tetapi Allah sudah angkat derajat kita. Allah sudah hapuskan dosa-dosa kita dari langkah-langkah sederhana kita ke masjid ini, Pak Ibu-Ibu. Naik motor ki, motor tak goyangannya itu bannya dihitung. Naik bentor ki, naik mobil ki, rodanya dihitung. Begitulah keindahannya sholat. Bapak Ibu, daripada sempajang. Hei, banyak rangkaian sholat. Sebelum sholat fardu, apa yang kita lakukan? Sholat sunnah, wudu 2 rakaat, sholat sunnah rawatib, 12 rakaat sehari semalam. Kalau kita sholat sunnah rawatib, apa kata Rasulullah? Banallahu baitan fil jannah. Orang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib, itu akan dibangunkan istana di surga, Bapak Ibu. Hei, piku hebat naro. Siapa di antara kita di sini enak perasaannya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh? Saya tahu Bapak Ibu, orang-orang yang kerja di kantor dimanapun pusing, cari uang pusing, mau banyak uang pusing, pokoknya ribet sekali kehidupan tentang dunianya. Tetapi dalam kaidah sholat kita, ada sebuah sholat sunnah, qabliyah, fajar. Apa Bapak Ibu? Sholat sunnah sebelum masuk subuh, apa pahalanya? Pahalanya lebih baik dari segala yang ada di dunia ini, langit dan bumi, Bapak Ibu. Itu salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Masya Allah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jangki insecure. Jangki malu, ya apa tahun saya tukang becak aja. Saya tukang sapu-sapu ini aja. Saya begini aja pekerjaanku. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sholat sunnah 2 rakaat di subuh hari sebelum masuk sholat subuh, ibulah orang yang paling kaya di dunia ini. Sogiki, kita orang kaya. Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tahu tidak definisi kaya? Aga bituana sogireng. Kalau kita bicara tentang materi, budaya barat dengan Islam jauh berbeda. Nabi memberikan standar kebahagiaan. Nabi bilang, Pak, Ibu-ibu, dengar kita baik. Nabi mengatakan, laisal ghina, bukan kekayaan, bukan kebahagiaan. Laisal ghina an kasratil arodi, dengan banyaknya hartamu, tingginya jabatanmu, bagusnya pekerjaanmu. Walakinnal ghina, tapi kebahagiaan, kekayaan, asugiran, ghinan nafsi, ketika engkau memiliki hati jiwa yang kaya, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Nabi mengatakan, Bapak Ibu, as-sa'adah huna, as-sa'adah huna, as-sa'adah huna. Kebahagiaan itu di sini. Kebahagiaan itu di sini. Bukan lagu tabu, sakitnya turi. Di mana Bu sakitnya? Sini. Jangan mungkin pakai itu lagu, tidak cocok. Tapi Nabi mengatakan, Pak, Ibu-ibu, as-sa'adah huna, kebahagiaan itu di sini. Kenapa? Kenapa? Pak, coba kita pikir deh. Betapa hebatnya ini hadis. Nabi sudah mati. Tapi kenapa Nabi magir Nabi membuat standar kebahagiaan itu di hati, bukan pada materi? Maka kira-kira Bapak Ibu, karena tidak semua orang Bapak Ibu sekalian punya rezeki yang sama. Tidak semua orang di masjid ini Pak ada mobilnya. Kalau kita mau ukur orang kaya ada mobilnya, tidak semua orang di masjid ada mobilnya. Tidak semua orang rumah batu. Tidak semua orang bagus jabatannya. Maka Islam mengajarkan kepada kita kebahagiaan sesungguhnya ada di hatimu. Engkau di hatimu. Ada di hati kita. Pak, ureki contoh. Di antara kita di sini ada orang pekerjaannya biasa-biasa, orang hebat, tapi dia punya goals. Dia punya cita-cita. Cita-citanya 3 tahun dari sekarang mau punya motor. Yang satu cita-citanya apa? 3 tahun dari sekarang mau beli mobil. Mereka berjuang, Pak. Berjuang. Pas sampai pada tahun ketiga, letu di tahun ketelue, orang pertama berhasil beli motor. Orang yang satunya berhasil beli mobil. Beda fisik, Pak. Dia dapat motor, ada dapat mobil. Tapi rasa bahagianya sama. Sama, Ji, Pak. Ada gaji tak 1 juta, 2 juta, 3 juta. Dalam Islam, memang beda penghasilan tak, tetapi rasa di hati kita sama. Sama, Ji, Pak. Itu baiknya Islam. Maka bersyukur kita kepada Nabi Muhammad yang membawa Islam. Bersyukur kita karena Allah perintahkan kita sholat, Bapak Ibu. Islam itu keren sekali. Bagus sekali, Bapak Ibu sekalian.
Ya, sederhana sekali ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Nah, ini penting, ya. Ini penting untuk kita fahami. Nah, selanjutnya, tadi Pak Ketua kasih amanah. Apa bahayanya kalau kita tidak sholat? Agak bahaya kalau di masa sempajang. Ya, ada bahayanya Bapak Ibu. Bahaya sekali. Kalau ada orang, ya, dia meninggalkan sholatnya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kesengsaraan dunia dan akhirat. Bagaimana bentuk deskripsinya? Kita lihat dalam Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang meninggalkan peringatanku. Peringatannya Allah di dunia apa? Wa aqimis shalah, berdiri ki, salat ki. Nabi bilang tadi Pak Ketua, wa aqimis shalah li dzikri, berdiri ku salat dan ingat saya. Itu tadi harusnya Pak Ketua tadi begitu caranya bicara Pak Ketua. Supaya berhenti ceramahnya. Wih sudah nih, ceramah Pak Ketua. Ya, wa aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan di dunia Pak, ibu-ibu salat. Tapi kalau kita tinggalkan, wa man a'rada an dzikri, siapa yang tinggalkan peringatanku, kata Allah. Iga tahu bilai peringatanku pengelatala tema sempajang. Dia remehkan salat. Elo-elo nama sempajang. Maka sengidale nama sempajang, majaidale natesi nama sempajang. Atau sebaliknya Pak. Atau sebaliknya. Kalau ndak bagus ki rezekinya salat ki. Bagus rezekinya na tinggalkan ki Allah. Ada orang seperti itu. Engkau sama pakro. Elo-elo nah. Kata Allah. Kata Allah Bapak Ibu. Kalau kita tinggalkan salat, kita tinggalkan peringatan Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka kami, kata Allah, iya na subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka kehidupan yang sempit. Orang yang tidak mau sholat, Pak, ibu-ibu, para orang tuaku, adik-adikku, para jamaah, kalau kita tidak sholat, kita tinggalkan sholat, kita remehkan sholat, maka Allah akan berikan kepada kita hukuman di dunia berupa kehidupan yang sempit. Apa itu donka? Apa itu donka, Pak? Ibu, adik-adik, apa itu donka? Donka menurut para ulama, hukuman bagi orang yang meninggalkan peringatan Allah dan dia dapatkan di dunia. Apa itu? Berupa kesempitan hati. Mega doi. Banyak uangnya Pak, jutaan, mobil banyak, harta sana sini, tapi sempit terus hatinya. Tidak pernah puas, tidak pernah tenang. Akhirnya apa? Diambil uang rakyat, korupsi di mana-mana. Donka Pak, donka Bu, apa gunanya banyak? Kutanya ki Pak, ibu-ibu, ada gunanya mega, tapi merasa kira agenda, agenda. Dihukum sama Allah tidak cukup. Padahal Pak, ada orang naik motor sama istrinya, tidak cukup uangnya beli ikan bolu, beli ikan asin, pulang di rumah, tiba waktu sholat sama-sama, masak, makan, ketawa, enak tidurnya. Padahal orang sederhana. Kenapa dia bisa bahagia Pak? Karena dia jaga sholatnya, dicukupkan hatinya oleh Allah. Tapi ada orang, makanan apapun, hotel mau tidur dimanapun bisa, naik pesawat apapun bisa, tetapi tidak pernah tenang hatinya. Apalagi kenapa kurang? Ini hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan peringatan Allah. Kalau kita tinggalkan sholat, pandang enteng sholat, bagaimana ciri-cirinya Pak? Ini hati tidak pernah tenang. Selalu kita merasa kurang. Itu hukuman donka. Apalagi? Itu di dunia. Yang kedua, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami, kata Allah, akan hidupkan mereka dalam keadaan buta, Bapak Ibu. Kalau kita tidak sholat, Pak. Nah, kode di masa sempajang, Pak. Allah hidupkan kita di akhirat dalam keadaan buta. Ini kita di masjid ini melihat semua. Nanti di akhirat Pak, ada orang yang menuntut kepada Allah.
mereka bilang sama Allah di hari akhirat kelak nanti. Ketika dihidupkan oleh Allah, difatwa di Allah Ta'ala, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, mereka dihidupkan dalam keadaan buta, tidak melihat. Apa kata mereka, Pak, ibu-ibu? Rabbi, oh buang, lima hasyartani a'ma, mengapa engkau hidupkan aku dalam keadaan buta ya Allah? Kenapa dikasih buta kayak Allah dan melihat kau di dunia? Faqad kuntu basira, dulu di dunia Tuhan melihat kau. Kita mataku bagus penglihatanku ya Allah, saya dokter mata ya Allah, saya ahli mata ya Allah, saya ahli saraf ya Allah, bagus penglihatan, pedagang bagus kah ya Allah, pegawai hebat kah ya Allah, orang kuat kah ya Allah, bagus penglihatanku. Kenapa dihidupkan ke dalam keadaan buta? Itu tuntutannya kepada Allah. Apa kata Allah? Diulti sama Allah. Diulti. Kadzalika atatka ayatuna, begitulah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, tapi kamu melupakannya. Ada orang jamaah datang ketok-ketok di rumah, ayo sholat, kita usir. Ada jamaah, ada keluarga, ada sahabat yang ajak hayya ala sholat, kita micu-micuan, agator. Mula lo masuk surga. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan remehkan sholat. Kenapa? Kenapa? Di dunia Allah sempitkan hati kita, di akhirat kita dihidupkan dalam keadaan buta, Pak. Berat, Pak. Berat sekali. Makanya, kalau kita belajar fikih, apalagi guru saya Ustadz Nur Syamsul, ada kajian-kajiannya, ibadah, salah satu ibadah ya, selain dari puasa, yang bisa diqada itu sholat. Begitu pentingnya sholat. Tak lupa sholat subuh. Diingat di kapan? Anjuran dari ulama boleh mengqada sholat ketika kita benar-benar lupa. Ganti sholat tak. Diqada, diganti. Kita dalam perjalanan misal. Kantor ke rumah. Malalu as-saraeh. Nanti isya kita ingat. Menurut para ulama. Kalau kita ingat saat itu sholat ya walaupun malam. Diniatkan sholat asar. Itu mengqada, mengganti. Tapi jangki sengaja Pak lupa. Ibu-ibu, ku lupa 1 minggu dah. 1 minggu nak lupa. Aduh, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau kita meninggalkan sholat itu bahayanya Bapak Ibu. Belum lagi hadis-hadis yang mengatakan tentang di akhirat kala nanti dibakar dan seterusnya. Itu sesuatu yang banyak kita dengarkan. Tapi pada malam ini, saya mau kita sadar apa alasan tak sholat. Pak, Bu, apa alasan tak sholat? Kita sholat karena kita mau bahagia. Kita sholat karena kita mau mendapatkan ridho dari Allah, Bapak Ibu. Komunikasi efektif kita kepada Allah, sholat, Pak. Kapan seorang hamba, Pak, laki-laki, yang paling banyak pekerjaannya, banyak beban hidupnya. Ibu-ibu yang paling banyak pekerjaannya. Kapan Bu perasaan tak nyaman sekali? Saya tahu ada masa kita sholat Pak. Ibu-ibu kita sholat entah kapan tiba-tiba di sujud terakhir tak berkucuran jatuh air mata tak. Tiba-tiba saja. Pas semua jatuh Pak, lega sekali perasaan tak. Lega, begitu Pak. Kadang kita pernah alami itu. Itu Allah sayang kita dalam ibadah tak. Itu komunikasi terbaik tak sama Allah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Sebesar apapun masalah kita, bagaimanapun keadaan hidup kita Pak, masing-masing ada ujian tak. Tapi yang saya tahu, kalau kita menjaga salat kita, Allah yang menjaga kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan susah Pak Ibu-ibu. Kita semua orang mulia. Kenapa? Jaga salat tak. Jaga salat tak. Insyaallah kebahagiaan di dunia kita dapatkan, kebahagiaan akhirat juga akan kita dapatkan. Tapi kapan-kapan kita tinggalkan salat, wa na'udzubillah min dzalik. Terakhir satu ancaman dari Allah dari hadis. Apalagi untuk anak-anak, untuk adik-adik ingat Ki. Ada ular nanti gigit Ki, namanya Syaujaul Aqra. Orang yang malas salat, anak-anakku, adik-adikku, kalau kita malas salat, ngasuruh Ki mama, ngasuruh Ki bapak, ngasuruh Ki kakak salat Ki, nak bilang dia mama sibuk main Mobile Legend. Lagi bagus heroku ini, bagus heroku. Ingat Ki, nah,
Ingat ke baina, ada namanya ular. Ular itu syaujaul akra. Panjangnya itu kalau kamu berjalan 1 minggu, 2 minggu tidak sampai ke antara kepala sampai kaki. Tidak sholat kena lilit kita ular. Nah patuh kepala tak. Baru natalan hidup-hidup. Di dalam kubur. Karena ketika kita dikubur, alam siksa kubur. Di situ kita merasakan. Itu penunggu kubur. Namanya ular syaujaul akra. Ya, hati-hati. Namanya ular syaujaul akra. Ya, jadi ma'asyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saya rasa cukup demikian yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Ya, pertanyaan terakhir. Nah, siapa yang bisa jawab Ki? Jawab Ki, Di. Pertanyaanku, siapa yang bisa kasih kesimpulan tentang nasihatnya Pak Ketua tadi? Apa tadi intinya nasihatnya Pak Ketua tadi? Sama aja ceramahku Pak Ketua tadi, cuma saya kasih tambah sedikit ayat. Ayo, siapa yang tahu apa intinya, apa pelajarannya nasihat Isra Mi'raj kita malam ini, Dek? Ayo, nak angkat tangan, Ki. Perintah apakah bicara, Ki? Oke, yang di belakang yang perempuan. Sini, Ki, nak. Oke. Kemudian apa kesimpulannya yang kita tahu dari ceramah ini, nak? Masya Allah. Jangan tinggalkan. Oke. Oke, silakan. Ya, enggak perlu tepuk tangan, nak. Kalau di masjid cukup kita bertakbir. Takbir. Ulang, takbir. Oke, saya minta tolong MC-nya sebentar, kasih ke rekeningnya 2 orang anak ini. Tidak seberapa, tetapi harus diingat, sholat itu juga mempermudah rezeki. Ya, mempermudah rezeki. Jadi seperti itu. Jadi terima kasih untuk para jamaah, orang tuaku semua. Ya, terima kasih adik-adikku tadi, bapak-bapak, para jamaah, ibu-ibu majelis taklim yang hebat-hebat semua. Bagus seragam tak, Bu? Tak berapa ini? Bapak-bapak nanti bikin kita songko seragam. Mak balu-baloi, Pak, mak balu-baloi. Ya. Terima kasih banyak untuk kesempatan malam ini. Syukran. Saya tutup dengan sebuah pantun, boleh? Jalan-jalan ke kota Bali. Jangan lupa beli kemiri. Para hadirin sudah tidur, capek mak berdiri. Lain kali lanjutkan lagi. Oke, ada setan makan terasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.